Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal pada UMKM Warung Mamalia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Aminullah dengan NIM 230019082. Adapun profil dari UMKM sendiri itu, Warung Mamalia merupakan usaha bidang warung makanan yang berdiri sejak Oktober 2023. Warung ini buka selama 24 jam dan memiliki 6 orang karyawan dengan sistem kerja 2 shift. Lokasinya cukup strategis karena berada dekat dengan kampus, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat. Adapun struktur pembagian tugasnya itu untuk sistem kerjanya karyawan warung Mamalia bekerja secara multitasking. Jadi satu karyawan bisa melakukan beberapa pekerjaan sekaligus, seperti memasak, mencuci piring, membersihkan meja, dan melayani pelanggan. Untuk pelatihan, biasanya karyawan baru hanya perlu beradaptasi sekitar 1 bulan sambil dibimbing langsung oleh karyawan lainnya. Terus ada proses produksi di warung Mamalia dilakukan langsung di tempat. Ada beberapa makanan yang dibuat terlebih dahulu untuk stok seperti mie, tempe, sarden, sop, dan bubur kacang hijau. Sedangkan makanan seperti telur, ayam, dan mie rebus biasanya dibuat saat ada pesanan agar tetap fresh. Sebenarnya ada banyak lagi yang dibuat di tempat, tapi ini saya masukkan sebagiannya. Terus untuk bahan baku sebagian dibeli dari pasar sekitar dan sebagian lagi itu diantar oleh pemasok. Kalau dari bahan baku itu seperti keperluan lain kayak sayur segala macam. Kalau dari pemasok itu kayak sepatu dan lain-lain. Adapun penjualan dan keuangan. Rata-rata penjualan di warung Mamalia itu sekitar 80-90% per hari. Walaupun jumlahnya tidak terlalu stabil, warung ini juga sudah memiliki pencatatan keuangan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha. Jadi warung ini tuh sebenarnya masih melakukan pencatatan secara sederhana dengan menggunakan buku. Jadi dia tuh hanya catatan masuk hari ini dicatat berapa, pengeluaran hari ini berapa gitu, hanya secara manual per hari. Terus adapun produk dan peralatan. Produk yang paling laris di warung Mamalia itu ada nasi ayam dan nasi telur karena harganya terjangkau dan rasanya cocok di lidah pelanggan. Untuk peralatan produksi itu, warung ini menggunakan alat dapur pada umumnya seperti kompor, wajan, blender, dan alat masak lainnya. Ya, sekiranya buat di dapur. Adapun target konsumen dan pemasaran. Target konsumen warung Mamalia kebanyakan adalah mahasiswa, pekerja, anggota TNI Angkatan Udara, dan warga sekitarnya. Cara pemasarannya masih sederhana, yaitu menggunakan spanduk dan promosi dari mulut ke mulut. Ini spanduk aja itu cuman di bagian depan warungnya saja. Terus dari mulut ke mulut itu biasa dari orang yang datang ke situ nanti dikasih tahu ke teman lainnya. Itu juga seterusnya. Ada persaingan usaha. Di sekitar warung Mamalia itu terdapat banyak usaha sejenis seperti warmindo, warteg, rumah makan Padang. Sebenarnya masih banyak juga warung-warung lainnya, warung nasi goreng, warung pecel lele segala dan lainnya. Namun warung Mamalia memiliki keunggulan pada cita rasa makanan yang khas dan dominan. Itu cita rasa makanan yang khas dan dominan pedas sehingga memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan warung lain di sekitarnya. Kalau warung lain di sekitarnya contohnya kayak warmindo, warteg, itu rasanya itu kebanyakan gitu-gitu aja. Jadi warmindo lain sama warmindo lainnya juga itu tidak ada beda rasanya. Jadi dia itu rasanya tetap sama. Mungkin karena masih warmindo ya, jadi satu aliran. Terus kendali UMKM.
kendala UMKM. Kendala internal yang sering terjadi adalah pada saat gas habis ketika operasional, sehingga proses memasak menjadi terhambat. Ini itu kalau misal pada saat pergantian ya, itu pasti masih ada kendala ya. Jadi kalau pada saat pergantian itu gas dipasang itu kadang nggak bisa dinyala, itu yang bikin lama, kadang gitu. Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi yaitu kenaikan harga bahan baku, minyak goreng juga kenaikan bahan baku seperti minyak goreng, serta penurunan pelanggan saat libur semester dan setelah hari raya Idul Fitri. Jadi sempat ada problem itu pada saat kelangkaan minyak goreng pada tahun berapa itu saya lupa. Terus palingan di hari-hari raya Idul Fitri itu pasti pelanggan tuh sepi ya, gak banyak, karena orang-orang pada masih libur di tempatnya masing-masing. Adapun harapan dan pengembangan, harapan pemilik warung ini, warung Mamalia, adalah usaha yang dapat terus berkembang dan nantinya bisa membuka cabang warung baru di tempat lain. Sebenarnya ini itu ada dua cabang. Nah, dimana saya melakukan observasi di cabang utamanya yang persis benar-benar bukanya pada saat di tahun 2023. Kebetulan dekat rumah saya juga, kontrakan saya juga. Adapun kesimpulan dari hasil analisis yang saya lakukan, bukan kami sih, warung Mamalia memiliki peluang usaha yang cukup baik karena memiliki cita rasa khas dan target konsumen yang jelas. Walaupun terdapat beberapa kendala, usaha ini tetap memiliki potensi berkembang di masa depan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.